Semakin yakin dia surga itu ada, semakin semangat dia mengejarnya, dan dia tidak peduli kalau harus capek, letih, kehilangan apa yang ia miliki demi meraih surga yang ia inginkan. Yakin. Kullul qulubi ilal habibi kamil. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, suatu hari kami pernah berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah misi perang menuju wilayah Najd. Kemudian kata beliau, saat kami hendak pulang dan sampai kami ke sebuah tempat, sebuah lembah yang dipenuhi dengan pepohonan, dan tiba juga bertepatan saat itu dengan waktu istirahat siang, maka kami pun beristirahat di tempat tersebut, masing-masing mencari sebuah pohon yang rindang untuk beristirahat. Dan Nabi SAW pun memilih sebuah pohon untuk beristirahat tidur siang di bawahnya. Jadi sahabat-sahabat pun berpencar. Nabi SAW sendirian dengan melepas pakaian perang dan menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Nabi SAW pun tidur. Itu yang diceritakan oleh Jabir, sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW memanggil kami yang saat itu sedang tidur dan beristirahat. Ketika kami mendekat, ternyata kami melihat ada seorang yang sudah berdiri depan Nabi SAW. Kami pun heran dan bertanya kepada Nabi, apa yang sedang terjadi? Lalu Nabi SAW bercerita bahwa orang ini tadi saat Nabi sedang tertidur pulas, tiba-tiba dan diam-diam dia menghampiri Nabi SAW, lalu mengambil pedang Nabi yang tergantung, membukanya dari sarung dan menghunuskannya ke arah Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku ini? Siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Pedang sudah terhunus, tinggal ditusuk, maka Nabi SAW pun akan terluka parah. Nabi terbaring, baru sadar dari tidurnya. Tiba-tiba laki ini mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi engkau dari aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah. Sontak orang ini pun gemetar dan pedangnya pun jatuh, diambil alih oleh Nabi, dihunuskan ke arahnya oleh Nabi. Wa man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Dia tidak bisa menjawab. Inilah keutamaan dari orang yang hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi bisa mengatakan dengan penuh yakin Allah? Karena Nabi yakin yang bisa melindungi beliau dari orang tersebut hanya Allah. Dan ternyata orang ini ketika mendengar nama Allah gemetar. Dia tidak kenal Allah, dia belum tahu Allah, karena dia bukan orang beriman. Tapi hanya dengan mendengar nama itu keluar dari mulut orang yang penuh keyakinan, gemetar. Jadi ucapan Allah itu pengaruhnya dan asarnya bagi diri yang mengucapkan atau orang yang mendengar tergantung dengan keyakinan orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Ucapkanlah kalimat Allah 1000 kali, kalau hati kosong dari keyakinan kepada nama yang kita sebut, maka tidak akan memberi kesan sama sekali ucapan tersebut. Nabi cukup sekali menyebut Allah, kemudian otomatis orang tadi gemetar, karena diucapkan oleh orang yang hatinya penuh keyakinan kepada nama yang disebut, maka pengaruhnya terlihat jelas. Ini faedah dari al-yakin, keyakinan yang ada di dalam
diri seorang hamba. Dalam kasus lain, saat perang Badar terjadi dan pasukan sudah berhadapan, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdirilah, kejarlah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Artinya Nabi memotivasi mereka untuk bangun, serang itu musuh. Raihlah surga dengan syahid yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Nabi menyemangati sahabat untuk meraih surga melalui mati syahid. Kemudian salah seorang sahabat beliau, namanya Umair bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, surga itu lebih luas dari langit dan bumi?" "Iya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umair berkata, "Bakhin, bakhin, beruntung, beruntung." Nabi pun bertanya, "Apa yang mendorong engkau untuk mengucapkan kalimat beruntung, beruntung?" "La wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada yang mendorongku untuk mengucapkan kalimat tersebut kecuali aku berharap termasuk orang yang akan menghuni surga." Setelah Nabi jelaskan tentang surga, dia tertarik untuk masuk ke dalamnya. Nabi memotivasi, kalau kalian hendak masuk surga maka bangun, serang itu orang-orang Quraisy, raih surga dengan mati syahid kalian. Bangkit dia. Lalu beliau mengeluarkan beberapa butir kurma dari topi perangnya dan beliau mengunyahnya. Karena jumlah kurma itu terlalu banyak, beliau mengatakan, "Kalau seandainya aku harus menghabiskan kurma ini sampai selesai, maka sungguh aku berarti telah hidup begitu lama. Sementara di depan ada kesempatan untuk masuk surga." Beliau lempar kurmanya, beliau maju dan mati syahid. Apa yang mendorong orang mau mengorbankan nyawanya? Apa? Surga. Dari mana orang itu tahu bahwa surga itu ada? Dari nabinya. Dan mereka percaya. Bahkan bukan hanya sekedar percaya, yakin bahwa surga itu ada. Kita tidak akan mau berkorban kalau kita tidak yakin dengan hasilnya. Tidak akan mau berkorban kita kalau hasilnya itu belum meyakinkan. Kalau hasilnya itu meyakinkan, maka kita akan kerahkan semua apa yang kita miliki demi mendapatkan hasil tersebut. Sahabat kenapa berani menaruh nyawa mereka demi berjuang di jalan Allah? Karena mereka yakin mati berarti akan menjadi penghuni surga. Kalaulah mereka tidak memiliki keyakinan, maka untuk apa mengorbankan jiwa demi surga yang tidak jelas kebenarannya? Kalau seandainya mereka punya pandangan seperti itu, mana surga yang dijanjikan? Pernah kita melihat surga? Pernah kita melihat gambarannya dengan mata kepala? Tidak. Kita tahu tentang surga berdasarkan info, kabar dari Allah melalui Al-Quran, dari Nabi melalui sabdanya. Tapi kita belum pernah melihat surga itu sama sekali. Maka yang memotivasi kita untuk mengejar surga dengan beramal dan mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk bisa meraihnya, tergantung dengan kualitas keyakinan kita kepada keberadaan surga. Semangat atau tidaknya orang dalam ibadah untuk mengejar surga tergantung dengan keyakinannya. Semakin yakin dia surga itu ada, semakin semangat dia mengejarnya, dan dia tidak peduli kalau harus capek, letih, kehilangan apa yang ia miliki demi meraih surga yang ia inginkan. Yakin. Kenapa ada orang yang rela bersedekah miliaran, ratusan juta? Karena dia yakin bahwa di balik sedekahnya ada balasan dari Allah. Kalau dia tidak yakin akan ada balasan dari Allah, dia tidak akan mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Karena dia yakin akan ada ganti dari Allah, baik yang sifatnya seperti dengan yang apa dia keluarkan, atau gantinya nanti di akhirat. Itulah yang mendorong dia untuk mengorbankan dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ketika Nabi SAW bersabda,
bersedekahlah, bantulah pasukan-pasukan yang akan melakukan perang Tabuk, perang terakhir. Perang itu disebut perang Zatil Usrah karena memang terjadi di masa-masa sulit, di tengah cuaca yang terik, belum lagi di saat panen kurma itu sebentar lagi akan tiba, sehingga membuat sebagian orang ada yang enggan untuk ikut perang karena mereka harus memanen kurmanya, kalau tidak dipanen akan rusak. Disebut perang Zatil Usrah. Dan Nabi menganjurkan sahabat untuk bersedekah seberapapun yang mereka miliki. Sayyidina Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Seraya mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu wahai Abu Bakar? Dengan tenang beliau menjawab, "Taraktum lahumullah, taraktuhumullah wa rasulahu." Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Aku yakin dengan janji Allah, aku yakin dengan janji Rasulnya, bahwa siapa yang berderma untuk pasukan-pasukan yang akan berjuang di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Karena yakinnya yang kuat membuat beliau menyerahkan semua harta yang beliau miliki untuk Allah. Sayyidina Umar bin Khattab separuh dari yang beliau miliki. Bukan berarti beliau tidak yakin, karena kualitas yakin itu memang berbeda-beda. Itu luar biasa. Yang mendorong mereka mengeluarkan harta itu adalah yakin. Di sini Imam Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan, maka akhlak yang terpuji, amal soleh yang dilakukan, itu semua tergantung dengan kualitas yakin seorang hamba. Makom-makom yang tinggi, makom-makom yang dicapai oleh seorang yang beriman, itu tergantung dengan kadar yakin. Sabar, kenapa orang bisa sabar? Tergantung dengan kadar yakinnya. Kenapa orang bisa ridho dan pasrah dengan takdir yang pahit? Tergantung dengan kadar yakinnya. Kenapa orang itu bisa kuat saat diuji secara bertubi-tubi? Karena keyakinannya. Jadi makom-makom yang mulia itu semua bisa terwujud karena sebab yakin yang ada di dalam hati. Amal soleh yang dilakukan seorang itu juga atas dorongan yakin yang ada di dalam hati. Makanya kata ulama, al yakin al hamil, yakinlah yang mendorong orang mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan energinya, mengorbankan pikirannya demi meraih apa yang dia yakini keberadaannya. Sampai semangat ngejar surga, capek-capek bangun malam sampai kaki bengkak, capek-capek menangis karena takut neraka sehingga matanya itu rabun. Kenapa mereka mau melakukan semua itu? Karena yakin surga dan neraka itu ada. Orang yang hatinya lebih didominasi oleh rasa takut kepada neraka, maka akan banyak menangis. Orang yang hatinya didominasi oleh rasa ingin masuk surga, maka dia akan bertekad bergiat untuk ibadat. Jadi tergantung dengan kondisi hati dan keyakinan yang ada di dalamnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi SAW, beliau pernah mengatakan hal seperti ini, ra'aitul jannah wan nar haqiqatan, aku melihat surga dan neraka secara nyata. Ucapan ini kalau kita dengar dari orang sembarangan, maka kita akan katakan kepada orang tersebut kurang akal. Mana ada orang yang masih di dunia bisa melihat surga dan neraka? Karena surga dan neraka itu nanti di akhirat. Kalau gambarannya memang kita mendengar, belum melihat. Tapi gambaran yang digambarkan baik melalui ayat ataupun sabda Nabi, itulah tidak akan sebanding dengan apa yang akan kita saksikan dengan mata kepala kita nanti di surga. Karena Nabi bersabda, al jannah fiha ma la ainun ra'at. Surga itu di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita tentangnya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia manapun tentang hakikat surga yang akan dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita boleh membayangkan surga begini-begini enak,
tapi nanti apa yang dilihat tidak seperti yang dibayangkan. Itu sabda Rasulullah. Sayyidina Ali kemudian mengatakan, inni ra'aitun nar wal jannah haqiqatan. Aku melihat surga dan neraka dengan mata kepalaku. Haqiqatan, dengan nyata, bukan dengan mata kepala. Aku melihat surga dan neraka dengan nyata. Maka orang-orang pun bertanya, bagaimana mungkin engkau bisa melihat surga dan neraka dengan nyata? Lalu beliau menjawab apa? Ra'aituha bi ainai Rasulillah SAW. Aku melihatnya dengan dua mata Rasulullah. Nabi pernah diperlihatkan gambaran surga? Nabi pernah diperlihatkan gambaran neraka? Saat Isra dan Mi'raj, Nabi melihat gambarannya, potongan dari kenikmatan surga, potongan dari siksa neraka. Nabi melihat, dan Nabi memastikan bahwa surga neraka itu nyata dan ada, karena beliau diperlihatkan dengan mata beliau. Kata Sayyidina Ali, aku melihat surga dan neraka secara nyata. Bagaimana bisa demikian? Aku melihatnya melalui dua mata Rasulullah. Dan apa yang dilihat oleh dua mata Rasulullah lebih aku percayai daripada yang dilihat oleh dua mataku. Karena mata kita boleh jadi salah dalam melihat. Melihat sesuatu kemudian menilai, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita nilai. Kadang kita mendengar ucapan, aku tidak seperti yang kau lihat. Kadang demikian. Maka Sayyidina Ali mengatakan, apa yang dilihat oleh Rasulullah dengan dua matanya lebih aku yakini kebenarannya daripada apa yang dilihat oleh kedua mataku. Kalaulah mataku ini diperlihatkan juga surga dan neraka, maka aku lebih yakin dengan apa yang dilihat Nabi. Iman, yakin, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tanpa mempertanyakan. Kadang kita mendengar hadis, anjuran dari Rasulullah SAW, kemudian bertanya, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apakah tidak cukup hal itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendorong kita melaksanakannya? Atau kita mencari sebab dulu, alasan kenapa kita harus melakukannya? Berarti menunjukkan kadar yakin kita kepada sabda Nabi itu belum sempurna. Kalau Nabi mengatakan bahwasanya amatu azabil qabri minal baul, umumnya azab kubur itu karena menyepelekan masalah istinja, buang air. Kemudian kita meragukan hal tersebut, tidak bersih dalam beristinja, menganggap sepele, tidak tuntas dalam buang air. Itu sabda Nabi SAW. Kalau Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya kita harus makan dan minum dengan tangan dan mengawalinya dengan cuci tangan. Di era modern ini kita meragukan kebersihan tangan kita sendiri dan menganggap penggunaan sendok itu lebih bersih, lebih higienis daripada menggunakan tangan sendiri. Nabi menganjurkan untuk menjilat tangan setelah makan. Kemudian kita meragukan, untuk apa menjilat tangan? Itu menjijikkan. Jangan pernah bertanya atas sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan sudah dibenarkan hadis tersebut berdasarkan penelitian bahwa itu dari Nabi. Jangan pernah bertanya kenapa harus kita lakukan. Orang yang yakin kepada Nabi tidak akan pernah bertanya kenapa Nabi memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Tidak. Memang dahulu pernah terjadi hal yang membuat Nabi kecewa. Pada saat Sulh Hudaybiyah, perdamaian di Hudaybiyah tahun 6, itu awal di mana Nabi dan orang-orang kafir Quraisy berdamai, gencatan senjata, dan dibuat beberapa kesepakatan di dalamnya. Nabi gagal untuk melakukan umroh, otomatis harus menyembelih hadyu, hewan sebagai denda, karena umroh tidak jadi dilaksanakan atas alasan dihalangi oleh pihak yang punya wewenang di kota Mekah, dalam hal ini orang Quraisy. Nabi pun memerintahkan sahabat untuk segera melaksanakan yang namanya hadyu dan bertahalus, melepas pakaian ihram. Sebagian sahabat ragu,
Karena mereka ingin pergi ke Mekah. Mereka sebagian ingin tetap melaksanakan umroh, tapi Nabi melarang. Biarlah kita bertahalul umroh tahun depan, karena itu yang disepakati, sembelih hewan. Masuk ke kamar Nabi SAW, menemui istrinya Ummu Salamah. Kemudian Nabi bersabda, kira-kira bagaimana keadaan orang yang ketika diperintahkan oleh nabinya untuk melakukan sebuah perkara, lalu didapati mereka ragu, bimbang dalam melaksanakannya. Bimbang. Itu keadaan mereka dulu. Sekali cuman. Karena faktor mereka itu memang sudah merindukan Mekah. Ingin tetap ke sana. Nabi perintahkan sudah tahallul. Potong hewan hadiyu. Tahun depan kita berangkat. Masih tanya sana sini. Lalu Ummu Salamah memberi solusi, wahai Rasulullah, engkau keluar, engkau ambil hewan hadiyumu, engkau sembelih di hadapan mereka, maka mereka akan menirumu. Benar, Nabi keluar, Nabi sembelih hewannya, yang lain ikut, selesai urusan. Tapi itu menjadi titik poin adalah meragukan perintah Nabi SAW. Kalaulah beliau melihat kondisi umatnya pada saat ini, ada banyak hal-hal yang datang dari beliau yang diragukan kebenarannya. Kira-kira bagaimana? Menunjukkan bahwa lemahnya keyakinan kita kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemahnya yakin itu. Lemahnya yakin kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang yakin itu percaya penuh dan tidak meragukan sama sekali apa saja yang datang dari Allah dan apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nalarnya belum sampai untuk mengetahui hikmah di balik apa yang disampaikan Nabi. Nalarnya belum sampai terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang yakin akan mengatakan, kami beriman, kami percaya apa yang disabdakan oleh Nabi, dan kami serahkan bagaimana terjadinya itu kepada kehendak Allah SWT. Karena ada hal-hal seperti kalau kita, makanya di antara hal yang kita perlu hanya imani saja tanpa merincinya, tanpa mengorek-ngoreknya, itu tentang hadis-hadis akhir zaman, tentang kemunculan Dajjal. Percaya Dajjal ada? Menurut riwayat Dajjal itu sudah ada. Dikurung, diikat, dibelenggu. Sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari pernah memberikan kabar kepada Nabi bahwa beliau pernah tersesat di Pulau Dajjal. Melihat Dajjal dikurung, Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari sebelum dia masuk Islam tentang berita yang terjadi. Tamim bercerita ada Nabi akhir zaman di kota Arab, di negeri Arab. Kemudian Dajjal tertawa dan mengatakan, oh berarti tidak lama lagi saya akan keluar. Dia pun selamat, lalu menceritakan kepada Nabi. Nabi pun percaya dan menyampaikan kepada sahabat. Kalau dipikir secara logika kita bingung, di mana letak pulaunya? Kenapa tidak bisa diketahui oleh satelit? Kalau kaum-kaum perusak yang memang suka berbuat kerusakan di muka bumi, ingin membuat kerusakan, tinggal sertakan Dajjal, selesai, rusak bumi. Ya'jud wa Ma'jud, dua suku yang suka berbuat onar, pembantai. Nabi bersabda Ya'jud wa Ma'jud ada. Tanda akhir zaman, menjelang kiamat, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud dari benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Sabda Nabi. Di mana mereka? Di bumi. Kenapa tidak bisa diketahui keberadaan mereka? Dengan peralatan yang canggih, teknologi yang hebat, tidak bisa deteksi. Padahal mereka itu manusia. Dari Bani Adam, bukan monster, bukan alien, manusia. Dari keturunan Adam. Tapi mereka memang suka berbuat onar. Kalau orang-orang yang suka berbuat kerusakan, ingin berbuat kerusakan, tinggal lepaskan saja. Cari tahu di mana keberadaan mereka. Bongkar itu benteng yang dibuat oleh Zulkarnain.
Nah, tapi dalam masalah ini kita tidak perlu meneliti secara imani saja bahwa itu akan ada. Alhamdulillah kalau tidak ketemu fitnah Dajjal, alhamdulillah imani, karena itu berdasarkan sabda Nabi. Sebagai bentuk iman kita kepada Nabi, kita meyakini hal itu benar dan bakal terjadi. Benar dan bakal terjadi. Itulah bentuk keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah lagi yang menunjukkan keyakinan seorang kepada Allah taala yang kuat. Kisah ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Ada seorang qadi, hakim agung, namanya Haywah bin Shureh. Hakim agung namanya Haywah bin Shureh. Beliau ini setiap tahun mendapat gaji sekitar 60 dinar. 20 dinar itu nisab zakat, sekitar 50 juta. Berarti kalau seandainya 60 dinar kali 3, sekitar 150 juta. Cukup banyak untuk saat itu, karena kepulauan belum banyak. Tidak seperti sekarang kepulauan itu cukup banyak. Cukup untuk 1 tahun bahkan lebih. Saat beliau menerima gaji, beliau tidak pernah membawa gaji itu pulang ke rumah dengan utuh. Beliau akan sedekahkan di perjalanan pulang ke rumah sampai habis. Kisah ini diceritakan oleh Imam Zahabi, pakar sejarah. Dibagikan sampai habis, tidak tersisa. Pulang-pulang ke rumah, buka kasur, uang tadi kembali 60 dinar, tidak kurang. Setiap tahun. Hal ini diketahui oleh sepupunya. Sepupunya tahu. Ingin menguji, pengen nyoba. Takutnya dia. Jadi pas dia ni mau gaji, bagi kenyo. Balik, buka kasur, katik duitnya. Lemak kalau jingok katik duit, lemak. Kalau nyingok duit ada kertas, Anda belum beruntung, lebih tak lemak lagi. Kan lebih cugak lagi kan? Anda belum beruntung. Bertanya dia dengan misannya tadi, sepupunya. Aku dengar kau ni setiap kali dapat gaji kau sedekahkan, balik-balik bawa kasur ada lagi gaji kau. Iya. Aku sudah nyubuh tapi dah katik dia, aku dah katik bawa kasur. Apa kata jawab oleh sepupunya tadi? A'taitu rabbi yaqinan. Aku memberi sedekah ini untuk Allah dengan yakin bahwa Allah maha mengganti, Allah maha membalas. Dan tak pernah aku pikirkan balasan Allah itu berupa uang dengan jumlah yang aku keluarkan, tak pernah. Taunya aku yakin Allah membalas, Allah mengganti apa yang kita beri untuk dia. Dan pas aku buka kasur ada, kapan belum be? Karena aku yakin Allah maha memberi, maha mengganti. Sementara kau memberi Allah untuk nguji, ngetes aja gitu. Dan Allah tak bisa ditetes. Jangan pernah nguji Allah, jangan. Makanya kita pernah cerita kemarin, ada orang yang nguji seorang ulama besar yang yakinnya itu kuat kepada Allah. Kalau memang yakin kau tu kuat sama Allah, kau nganjuk dari gunung itu, kalau kau yakin tak bakal mati, kau tak bakal mati. Kalau kau yakin sama Allah tak bakal mati saat nganjuk tadi, kau tak bakal mati. Apa kata dia tadi? Kita boleh be yakin sama Allah, tapi jangan pandang ngetes Allah. Ya Allah, aku yakin bahwa nyawa ini berada dalam kuasamu. Aku minum racun ini dan aku yakin aku tak bakal mati. Mati. Nguji. Tak boleh nguji Allah. Kadang kita berdoa itu karena nguji, bukan karena yakin. Nguji kuasa Allah. Nguji Allah Ta'ala yang maha mengijabah. Berdoa kita. Dalam hati kita tak yakin. Dalam hati kita ngomong apa ni? Kalau dinjo berarti Allah benar maha pemberi, kalau tidak nak mulai ragu. Nguji, tak beri. Itu yakin kita lemah. Kalau wong yakinnya kuat,
Tidak pernah terlintas di hatinya untuk menguji Allah itu maha kuasanya. Apa tidak? Allah itu maha memberi apa tidak? Allah itu maha membalas apa tidak? Dia yakin Allah maha memberi, Allah maha kuasa, Allah maha memberi rezeki, Allah maha membalas. Dia sekedar berbuat sebagai bentuk ikhtiar. Dia tidak perlu dengan hasil. Yang penting dia ragu Allah, yang penting dia yakin Allah itu maha segalanya. Demikian. Kita kan nguji kadang-kadang. Sedekah belah kalau dapat ganti dari Allah. Nah nguji itu. Yakin. Kalu kan kalu aduh. Kalu jangan kalu. Yakin. Maka yang tadi yang mendorong wong itu berani melakukan hal-hal yang besar, itu tergantung dengan kadar yakinnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Khalid bin Walid saat beliau menaklukkan wilayah Hira, orang-orang berkata kepada beliau, hati-hati, penduduk sini ni orang-orang non Arab, Ajam, mereka ini terkenal memiliki racun yang mematikan. Apa kata beliau? Itu nih bih, coba bawa racun itu sama aku. Lalu beliau telan dengan ucapan Bismillah, telannya agak berubah-ubah dikit, ya itu ya racun namanya. Habisnya kembali lagi seperti biasa. Karena beliau negok itu dengan penuh keyakinan bahwa yang memberikan mudarat Allah. Kalau Allah menghendaki mudarat, maka akan terjadi mudarat. Kalau tidak. Pengaruh sihir, pengaruh santet, kan kadang-kadang antara percaya dengan tidak gitu kan? Antara percaya. Tapi kalau kita mulai menyaksikan ada orang di sekitar kita kena, nah mulai gitu, percaya gitu. Yakinin belum gitu. Kalau langen nori gitu, baru yakin itu. Baru ya. Dunia berarti. Tapi dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma hum bidarri nabihi illa biidznillah. Para penyihir itu tidak akan bisa memberi mudarat dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi an-nafi yang memberi manfaat, ad-dar yang memberi mudarat Allah. Dapat apa tidaknya kita manfaat atau mudarat tergantung dengan yakin kita kepada Allah.